Pertama kita definisi hipertensi adalah ini misalkan ISH, International Society of Hypertension. Normal, height normal, grade 1, grade 2. Normal dikatakan kurang 130 dan diastolnya kurang 185. Height normal 130 sampai 139. Normal ya, tapi height ya. Per 85 sampai 89. Grade 1 hipertensi ini 140 sampai 159. Dia bawahnya 90 sampai 99. Yang grade 2 di atas atau sama dengan 160 per 100. Jadi ini ya, klasifikasi hipertensi itu ya ada primary itu mekanisme terjadinya belum diketahui. Biasanya idiopatik. Sedangkan yang sekundari hipertensi yang didapat itu biasanya oleh karena kelainan di ginjal, endokrin, vaskular, atau sistem neurogenik. Dia sekitar 5-10% kejadiannya. Primary hypertension itu ya dia secara natural ya, tekanan darahnya meningkat. Dia dimulai dengan cardiac output-nya ya. Kemudian dapat berkembang sebagai hasil bisa berbagai etiologi yang tadi ya, bisa renal, bagaimana ini ya, sebaiknya dalam keadaan duduk ya, di ini dikatakan bahwa pengukuran hipertensi itu harus kunjungan 2-3 kali dalam 1-4 minggu intervalnya. Nggak boleh sekali tinggi kita bilang harus hipertensi, ya nggak boleh. Dia mesti 2-3 kali datang ke kunjungan ke dokter ya atau ke rumah sakit. Jadi tidak hanya sekali ya, walaupun tinggi, tapi kalau tingginya tekanan 180/110 dan ada gangguan kardiovaskular itu lain lagi, itu harus didiagnosa dengan hipertensi. Jika mungkin dia dapat diagnosis hipertensi harus dikonfirm di luar daripada di rumah sakit atau di rumah gitu ya. Karena bisa aja dia datang ke rumah sakit takut ya, cemas, jadi tensinya naik. Kalau boleh buka kameranya. Masih pagi kok ya, masih segar. Mercy, Salsabila, Atika. Baik dok. Berapa orang jumlah mahasiswanya? 103 orang dok. 3 orang ya. Ya. Ini cara pengukuran hipertensi ya. Jangan udah belajar kan cara mengukurnya. Sekarang udah gampang ya, ada digital ya, tinggal langsung aja lihat berapa sistolinya, berapa diastolinya. Ya, ini cara settingannya ya. Bagaimana ininya tadi udah rata-rata 2
3 kali pengukuran, ya, 2-3 kali kunjungan ke rumah sakit. Jika dia tensinya 130/85, diukur kembali dalam 3 tahun, setahun jika terdapat faktor risiko. Berarti normal ya, di bawah 105 masih normal. Dan apabila height normal ya, 130, 159/85/9. Ya, jika mungkin diperiksa di luar rumah sakit atau di rumah ya, dalam keadaan tenang ya. Kalau 160 dikonfirm lagi berapa hari, dalam berapa minggu ya. Tadi itu esensial. Esensial artinya minimal ya, atau yang penting. Ya. Ada esensial, ada optimal. Optimal itu lebih bagus lagi ya. Di optimal pengukurannya. Diukur pada kedua lengan. Perbedaan lebih 10 pada lengan ya. Itu normal, tapi apabila lebih 20 itu perlu pemeriksaan lainnya. Mungkin ada aterosklerosis di pembuluh darahnya. Kalau yang ada gangguan hipotensi postural ya, dia biasanya sering kalau tiba-tiba berdiri pening, ini perlu juga diukur pada saat dia berdiri. Sering pada orang tua dan pasien diabetes. Ya, pengukuran berdiri itu untuk mengetahui apabila ada gejala postural hipertensi ya. Sering pada usia tua dan pasien-pasien diabetes. Yang optimal lagi ada namanya home blood pressure monitoring, ada ambulatory blood pressure monitoring. Ini ambulatory blood pressure ya, itu dia bisa merekam 24 jam tekanan darah. Ya, dibawa ke rumah ya. Dia setiap 30 menit terekam dia. Bagaimana tekanan darahnya dalam 24 jam. Ini optimal ya kalau boleh. Terus ada namanya white coat hypertension, ada marked hypertension. White coat hypertension itu artinya pasien selalu naik kalau ditensi oleh dokter. Dokter selalu pakai baju putih, ya. Dia bisa cemas, jadi dia takut. Biasa sering pada intermittent cardiovascular risiko, ya. Bila sedikit risiko kardiovaskular dan tidak ada kerusakan organ, obat belum perlu katanya ya. Diperbaiki lifestyle, misalnya orangnya gemuk, turunkan berat badan, kurang olahraga, ya, cukup olahraga ya. Ini marked hypertension itu mirip ya. Kemudian diagnosis dan pemeriksaan klinis yang esensial. Kita harus tahu ada riwayat medisnya ya, bagaimana tekanan darah sebelumnya, apakah ada faktor risiko penyakit lain ya, faktor risiko misalnya kegemukan, kolesterol, kurang gerak ya, obesitas. Kalau komorbid penyakit lain ya, apakah hipertensi, sakit yang lain, diabetes, jantung ya, dan apakah ada gejala sekunder hipertensi ya, ada gangguan ginjal. Pemeriksaan fisik, bagaimana sirkulasinya, jantungnya, dan sistem yang lain.
Pemeriksaan yang laboratorium, periksa elektrolit natrium kalium, ini fungsi ginjal, ya. Kemudian gula puasa, jika memungkinkan. Kemudian lakukan cek EKG, ya, untuk melihat apakah ada atrial fibrillasi, pembesaran jantung, ya, ischemic heart disease, penyakit jantung iskemik. Kalau dia sudah LV hipertrofi, kemungkinan besar hipertensi sudah lama. Pasien-pasien hipertensi yang lama dapat menyebabkan pembesaran jantung. Ya, kalau yang mungkin lagi, periksa lagi vascular imaging ini seperti ekokardiografi, ya, fundoskopi. Faktor-faktor risiko kardiovaskular, lebih dari 50% dari pasien hipertensi mempunyai faktor risiko kardiovaskular. Paling sering adalah sindrom metabolik, ya, DMTP2, penyakit lipid, ya, dislipidemia, peningkatan asam urat, ya. Kemudian lakukan asesmen risiko kardiovaskular pada semua pasien hipertensi. Kemudian pertimbangkan risiko yang meningkat seperti ada pasien penyakit kronik inflamasi, COPD, penyakit psikiatrik, dan adanya stres psikososial. Sering juga orang-orang yang stres itu tensinya naik, ya. Risiko faktor kardiovaskular tadi, ya. Ini ada faktor risiko lain, hipertensi melibatkan organ damage, ya. Kemudian tidak ada faktor risiko, 1-2 faktor risiko, dan lebih 3 faktor risiko. Ini kalau dia tidak ada faktor risiko disebut dengan low. Risikonya, faktor risikonya low. Kalau yang high, ya, ada CKD, ada keterlibatan organ damage, ada DM, itu high, walaupun dia masih dalam masa normal, ya, sudah high, apalagi sudah ini, ya. Apa itu hypertension mediated organ damage? Artinya hipertensi yang terlibatkan kerusakan organ. Ya. Secara definisi, fungsi dan strukturalnya sudah mulai terganggu, ya, dari arteria. Adanya rusaknya arteri akan menyebabkan suplainya terganggu, suplai organ, sehingga terjadi peningkatan blood pressure. Jadi pemilihan obat-obatannya disesuaikan dengan adanya kerusakan organ damage. Ini asesmennya esensial, periksa serum kreatinin, GFR, ya, kemudian tes urin dan EKG. Kalau yang bagus lagi bisa brain, itu brain diperiksa brainnya, apakah scanning, ya, bisa mata, fundoskopi, jantung, tadi sudah EKG, eko, ya, kidney dilihat dengan USG ginjal, dan arteri diperiksa apakah ada aterosklerosis, ya, dengan AB, ya, arterial brachial index. Dengan cara serial ini kita dapat menentukan efikasi dari pengobatan. Pengobatan ada dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Yang non farmakologi termasuk lifestyle, ya. Ini adalah lini pertama dari pengobatan anti hipertensi, ya, kecuali pada grade 2 dan keterlibatan organ damage. Kemudian pilihannya adalah
kesehatan lifestyle ya, lifestyle yang sehat ya. Ini dapat mencegah atau memperlambat onset dari tekanan darah dan juga dapat menurunkan risiko kardiovaskular. Modifikasi lifestyle ini juga dapat mempengaruhi efek daripada pengobatan antihipertensi ya. Jadi dengan pengobatan lifestyle ini bisa tidak mendapatkan obat antihipertensi. Yang penting adalah penurunan atau kurangi garam ya. Hindari makan makanan yang tinggi garam. Kemudian makan diet yang kaya dengan grain. Grain itu padi-padian ya, buah-buahan, sayuran ya. Kemudian lemak yang polyunsaturated yang tidak jenuh ya, dan produk seperti telur gitu ya. Seperti DAS. DAS ini diet approach to stop hypertensi. Ini ada namanya DAS ya. Dietary approach to stop hypertension. Diet untuk orang-orang hipertensi. Kemudian turunkan makanan yang tinggi gula ya, dikurangi. Kemudian kurangi lemak saturasi dan lemak yang trans. Ya, ini termasuk salah satu terapi non farmakologi. Kemudian perbanyak makanan yang tinggi sayuran ya, yang mengandung nitrat seperti daun-daunan sayurannya. Ini daun buah bit, akar bit. Manfaat lain, makan makanan yang termasuk tinggi seperti magnesium, kalsium, dan potasium ya, itu bagus juga ya. Seperti pokat, kacang-kacangan ya, dan tahu ya. Kemudian konsumsi sedang minuman sehat. Ya, sedang aja kafe, green tea, dan black tea. Teh hijau, teh hitam ya. Itu pun jangan banyak ahli ya, moderate aja, sedang saja ya. Ada namanya hibiscus tea. Nah, ini jus beet ya. Kemudian kalau boleh saya hindari alkohol. Tapi kalau di sini katanya moderate, sedang aja. Kurangi berat badan dan hindari kegemukan. Ya. Hati-hati dengan komplementari itu tradisional medicine, herbal ya. Hati-hati yang tidak ada buktinya. Kemudian hindari merokok ya. Lakukan aerobik ya 30 menit dalam 5-7 hari ya, dan seminggu. Ini ada yang high intensity interval training ya, secara rutin ya. Ini aerobik ya. Boleh juga dengan yang intensity interval training. Ini high impact. Kemudian turunkan stres dan selalulah berpikir yang baik, pikir yang positif ya. Kurangi terpapar dengan polusi udara dan udara dingin ya. Katanya dikurangi terpapar dari polusi udara dan udara dingin. Kemudian pengobatan secara farmakologi ya. Ini kita lihat ya. Tentukan dulu hipertensinya. Ya. Ini ada grade 1.
Grade 1 itu 140 sampai 159 per 99. Ya. Diberikan obat ya apabila dengan ada lagi gangguan CKD ya, kronik kidney disease, cardiovascular disease, diabetes, dan keterlibatan organ damage. Secara esensial ya, batasi obat-obatan jika dapat. Jika risikonya kecil, katanya lifestyle untuk 3 sampai 6 bulan. Ya, dalam ini tadi yang grade 1 tuh. Jika tekanan darah tidak terkendalikan dan mungkinkan dengan obat-obat ya, mulai dengan obat apabila usia sudah tua ya, 50 ke atas. Kemudian yang optimal dengan obatan pada yang low sampai yang moderate risiko. Tanpa cardiovascular disease, CKD. Ya. Kemudian yang di atas 60 ini kita sudah berikan obat ya. Nanti obatnya di sini ada. Yang esensial ini target penurunan tekanan darahnya paling sedikit 20 per 10 menit hari aksa. Idealnya untuk tercapai 40 per 90. Ya, kita usahakan dia di bawah 40. Kalau yang optimalnya ya itu yang di bawah 65 tahun tekanan darahnya targetnya 130. Ya. Kalau di atas 65 targetnya di bawah 40. Ini tujuannya adalah untuk mengendalikan tekanan darah selama 3 bulan. Ini yang masih ini ya. Yang grade 1. Nanti 3 bulan dicek apakah dia ada normal atau tidak ya. Ini ada yang esensial, ada yang optimal. Pemilihan obat-obatannya. Ya. Kita mulai dari step 1. Dual low dose atau kombinasi. Ya. Ini A ini dia S inhibitor atau ARB. Ya. Bisa dia pakai S inhibitor atau ARB dengan C. Ini adalah calcium channel blocker. Contohnya amlodipin. Yang ini S atau RB bisa kandisartan ya, tambah dengan kalsium antagonis atau amlodipin ya. Kemudian yang step 2 full dose kombinasi ya. Ini kita lihat A tambah C. Ini tadi S inhibitor tambah CCB. Ini kita lihat dia di A dan B. Ya, monoterapi jika grade-nya rendah. Yang tadi ya, tidak ada faktor risiko, tensinya 40 ke bawah, ya. Itu monoterapi. Bisa A, bisa C ya. Kemudian yang B ini pertimbangkan A tambah D. Ini A tadi adalah S inhibitor, D itu adalah diuretik ya, tiazid. Ya, kemudian yang C pertimbangkan yang pemberian A tambah C atau C tambah D. Ya bisa 2 ya. A tambah C atau C tambah D. A tambah C itu ini S tambah CCB, C tambah D itu CCB dengan diuretik. Ini perlu juga ketika kalian
Ingat ya. Kemudian yang step 3 nih ya, triple kombinasi. Itu dengan adanya faktor risiko dan adanya komorbid lainnya. Bisa 3 macam obat masuk ya. Di sini tadi S inhibitor, ini adalah CCB, ini adalah diuretik. Yang step 4 itu yang resisten hipertensinya. Triple kombinasi tambah spironolactone. Triple yang ini tadi ya. Sudah masuk S inhibitor atau ARB misalnya kadisatan, masuk CCB seperti amlodipin, diuretik ya, thiazid, tambah lagi spironolactone. Nah, ini adalah optimal ya pengobatan daripada hipertensi menurut International Society of Hypertension ya. Ini idealnya pengobatan harus berdasarkan evidence base ya, yang menghubungkan untuk morbidity dan mortalitas ya, supaya jangan terjadi perburukan ya, atau mencegah untuk morbiditasnya. Penggunaan 1 hari sekali ya, ini lebih baik ya, karena kadang-kadang pasien kalau banyak 3 kali gitu kan lupa dia makannya. Pengobatan harus affordable ya dan cost efektif, artinya ada obatnya kemudian harganya tidak mahal. Dan pengobatannya harus baik ditoleransi. Ya, bukti dan tempatnya penggunaan obat-obat ini ya yang selalu digunakan di masyarakat ya, pada populasi. Nah, jadi ada evidence base-nya. Jadi tentukanlah hipertensi ya, dengan ya kalau dia pengobatannya 140 dan di atas 60 itu harus ya dilihat risikonya. Pengobatan yang optimal yang kurang 65 tahun itu baiknya di bawah 130. Di atas 65 tidak usah turun kali ya, tidak usah terlalu rendah. Cukup di bawah 40. 130 sampai 40 cukup. Ya. Yang esensial pentingnya katanya turunan tekanan darah adalah lebih atau sama dengan 20/10 mm heksa. Artinya kalau dia 180 jadi 160. Ya, 160 jadi 140 gitu ya. Apa saja yang sering dan komorbid daripada hipertensi? Kebanyakan pasien hipertensi mempunyai beberapa komorbid, ya. Jadi ini memerlukan strategi pengobatan. Beberapa dari komorbid ini meningkat sesuai dengan usia, lamanya hipertensi, dan bagaimana kompleksitas klinisnya ya. Manajemen dari komorbid ini masih kurang. Sering dan tidak seringnya komorbid harus diidentifikasi dan dimanage ya, sesuai dengan evidence base bukti yang didapat. Ya, jadi kita harus tahu ya apa itu komorbidnya, harus dicari. Kalau misalnya hipertensi dengan CKD, hipertensi dengan cardiovascular disease seperti pernah stroke, ya, kita harus tahu. Baik ditetapkan komorbid yang sering termasuk CAD, stroke, CKD, gagal jantung, COPD, HIV, dan AIDS. Emerging uncommon comorbidity
komorbiditas yang termasuk yang tidak sering ya. Rematik, inflammatory disease, dan penyakit psikiatrik. Komorbid yang tidak sering lagi ya tidak di bawah estimasi ya, underestimasi oleh guideline. Dan sering diberikan sendiri obatannya untuk menentukan tekanan darah. Pada pasien-pasien yang komorbid sering, yang tadi itu seperti CKD, CAD ya. Kalau yang tidak sering itu adalah termasuk yang ini ya, rematik, inflammatory ya. Ini yang sering, ini perlu juga kalian tahu ya. Dalam ujian nanti bisa keluar komorbid. Common komorbid termasuk pada pasien hipertensi apa saja ya. Yang tidak sering komorbidnya apa saja. Ya. Jadi pada common komorbid ini ya termasuk pengobatannya adalah perubahan lifestyle ya, diet, exercise, penurunan berat badan, dan hindari merokok. Kemudian tekanan darah sesuai dengan target ya, yang tadi kalau di atas 65 tahun cukup di bawah 40. Kalau di bawah 60 tahun yang tadi mana dia? Yang tadi ya. Masih ingat kan kalau dia tekanan darah berapa tadi? Ini dia. Ini ya targetnya ya, yang optimal. Di bawah 65 tahun dia di bawah, targetnya 130/80. Kalau di atas 65 tahun targetnya adalah 140/90. Ya, itu optimal. Terus tadi pengobatan yang efektif dari faktor-faktor kardiovaskular ya, termasuk LDL kolesterol ya, ini LDL ini low deoxyribonucleic adalah kolesterol yang jahat ya. Kemudian gula darah puasa ya. Serum uric acid, pemberian antiplatelet pada pasien dengan cardiovascular disease. Ini untuk pengisian darah ya, untuk platelet seperti aspilet. Komorbid dari hipertensi ya, banyak penyakit rematik, obat-obatan yang direkomendasikan adalah RAS, inhibitor, dan CB tambah diuretik ya. Hati-hati dengan high dose dari NSAID ya. Ini sering orang rematik kan sering dapat NSAID, tapi hati-hati dengan pemberian obat anti inflamasinya. Kemudian pada penyakit psikiatrik ya, ini obatnya angiotensin system inhibition dan diuretik ya. Bisa juga beta blocker, ini golongan bisoprolol, atenolol ya, tapi bukan metoprolol ya. Jika obat ini indus takikardi ya, antidepresan, antipsikotik, obat-obatan ya diperlu ya, pemberian beta blocker untuk menghambat heart rate yang tinggi. Kemudian pemberian obat lipid lowering, artinya penurun lemak ya, kolesterol ya, atau obat antidiabetik. Ini menurut daripada profil risiko. Peringatan tadi ini yang pertama adalah hati-hati ya dengan NSAID yang tinggi. Kemudian hindari penggunaan CCB, calcium channel blocker, jika ada hipotensi ortostatik. Kemudian ada hipertensi yang resisten. Itu bagaimana pengobatannya?
Dikatakan suspek resisten hipertensi jika pada pemeriksaan di kantor atau di rumah sakit lebih 80/90 pada pengobatan dengan paling sedikit 3 anti hipertensi. Ya, dia sudah dapat obat anti hipertensi 3 macam. Ya, kemudian hipertensi masih tinggi juga. Kemudian exclude hipertensi pseudoresistant. Seperti tadi ya, white coat effect ya. Kemudian perbaiki gaya hidup dan optimis terhadap kebiasaan hidupnya. Pertimbangan perubahan diuretik, dan diuretik ya sebelum ditambahkan 4 macam antihipertensi. Ditambahkan dengan low dose spironolactone ya, ini spironolactone ya, 25 mg. Jika serum potasium atau kalium di bawah 4,5 mmol ya, dan GFR-nya di atas 45. Kalau dia tinggi, ada kaliumnya tinggi, nggak boleh berikan spironolactone. Kemudian amyloid, dioksin, eplerenone, clonidine, dan beta blocker adalah alternatif untuk spironolactone. Jika tidak dapat, pertimbangkan antihipertensi yang lain. Optimalnya kemudian ada hipertensi yang eksaserasi. Eksaserasi dan mengindus hipertensi. Ini ya. Ini kelihatan Kelihatan, Dok. ya, ini ada non standar namanya. Ya, jadi ini bisa dia mengindus hipertensi ya, bisa dengan eksaserasi. Terutama yang mengandung metilprednisolon. Ya. Ini dapat meningkatkan sampai 3 1 mm air rasa. Ya, kemudian obat-obat kontrasepsi ya juga bisa menaikkan tekanan darah. Kemudian antidepresan ya. Kemudian acetaminophen. Ini ya. Nah, ini tadi steroid ya. Antiretroviral. Ya, anti migrain. Rekombinan human erythropoietin bisa juga ya. Kemudian calcineurin inhibitor ya. Anti angiogenesis dan kinase inhibitor. Alkohol ya. Jadi yang sering itu nanti adalah pemberian obat NSAID. Ya. Kemudian yang sering steroid, pemberian prednisolon, pemberian dexamethasone. Ya. Ini juga bisa meningkatkan gula darah. Kemudian medikasi yang spesifik dari tingkatan tekanan darah atau antagonis terapi antihipertensi. Efek dari tekanan darah dapat bervariasi ya di antara individual. Seluruh pasien ya dengan atau faktor risiko hipertensi ya
kita harus memberikan medikasi ya. Jadi kalau boleh katanya tadi yang obat yang minus itu adalah diturunkan ya, dikurangin. Oke, kemudian lagi efek dari terapi antiretroviral tidak begitu jelas pada penelitian. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah berkaitan dengan tipe alkoholnya, tipe alkohol dan jumlahnya. Keterbatasan bukti daripada herbal. Ini sering juga pakai herbal, tapi kita belum tahu ya. Bisa juga dia mengindus. Kemudian ginseng yang ini dari Korea bisa juga meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau yang biasanya tinggi. Kemudian masuk ke hipertensi emergensi. Ya, dia ada dua. Ya, ini krisis ya. Krisis itu ada dua, emergensi dan urgensi. Yang emergensi adalah peningkatan tekanan darah yang tinggi dihubungkan dengan akut hipertensi yang melibatkan organ damage. Ya, sudah kena ada nyeri dada, ya, tensi tinggi, ada nyeri dada, ini berarti sudah termasuk emergensi. Tensi 180, nyeri dada atau pusing, ya, ini segera diturunkan tekanan darahnya. Biasanya menggunakan obat-obat intravena, ya, seperti nicardipin, ya, perdipin, gitu ya, yang pakai siring pump, misalnya kalau kita lakukan di rumah sakit. Ada namanya urgensi, ya. Ini kenaikan tekanan darahnya tanpa ada gejala lain, ya. Tensi tinggi, ya. Ini dapat diberikan obat-obat yang oral, ya, itu bedanya ya. Kalau yang krisis emergensi itu segera turunkan dengan obat-obat yang IV. Kalau yang urgensi dapat diturunkan dengan obat oral antihipertensi ya, dengan minum obat aja. Karena dia belum kena organ lain. Asesmennya esensial ya, periksa klinisnya. Evaluasi untuk hipertensi mediated organ damage termasuk poliskopi. Pemeriksaannya HB ya, ini biasa ya, ini trombosit, kreatinin, natrium, kalium, LDH ya, lactate dehydrogenase ya, urinalisis dan EKG untuk melihat apakah jantungnya ada terganggu, bisa aritmia, bisa LPH. Kemudian ada asesmen optimal. Ya. Ini periksalah troponin ya, jika ada nyeri dada, potret ronsen ya, ini eko. Ini kalau sudah kena brain pendarahan di CT atau MRI ya, brain. Kemudian CT angio jika terjadi akut aortic disease. Manajemennya ya, segera turunkan tekanan darah untuk mencegah lebih lanjut kerusakan organ damage. Ya. Kemudian ini injeksi labetalol dan nicardipin umumnya aman untuk penggunaan semua hipertensi emergensi. Ya, nicardipin kita memang sudah pakai pada pasien-pasien yang emergensi. 180 ke atas. Ini sama ya. Ini mengenai obat emergensinya. Nanti kalian baca aja ya. Akut hemoroid segera turunkan ya. Obatnya labetalol. Alternatif. Ini banyak ya.
Oke, nanti kalian baca aja. Kemudian ada menurut guideline internasional studi hipertensi dan Eropa. Ini hanya sebagai pengetahuan, ya, ada kalau dia dari Eropa untuk lifestyle intervensinya, ya, merokok, diet, ini tadi hampir sama ya, optimal tambahkan stress reduction itu aja. Kemudian pengobatan dengan obatan, kalau dia di SC sudah menggunakan dual terapis, ya, pada single pill kombinasi. Ini memang ada obat satu pil dia udah kombinasi ya, itu obat paten biasanya. Yang terdiri dari ini ARB dan CCB atau ARB dan diuretik. Beta blocker sesuai dengan indikasi. Kalau yang ISH yang tadi ya, yang tadi sudah kita baca ya. Kemudian pengobatan selanjutnya ya, pengobatan yang lama dia A tambah C tambah D. ARB, CCB tambah diuretik. Ya. Kemudian 4 macam obat apabila terjadi resistensi hipertensi. Yang optimal sama ya. Tidak jauh beda. Kemudian target pengobatannya, kalau dia 18 tahun sampai 65 tahun di bawah 40. Kalau di SA tadi 130 per 80. Oke, sudah jam 9 ya. Kalian ada kuliah lagi ya? 9:30 ada tutorial, Dok. Ya, ini perbandingan aja nih. Kemudian dengan Amerika. Tadi Eropa ya. Ini dengan Amerika. Ini nanti kalian bisa lihat ya. Pada prinsipnya hindari hipertensi ya. Jangan stres, gaya hidup happy ya. Ini mengenai perbandingan dengan AHA, ya memang mirip bersama ya, pakai stick juga ya. Nah, oke. Terima kasih. Ini bagaimana absennya? Siapa apanya? Komting. Ya, Dok. Bagaimana absen? Nanti untuk absensi dokternya saya berikan link berita acara, Dok. Ya. Untuk studennya? Untuk biasanya sih, Dok, ada terikat gitu, Dok, di Zoom-nya setiap anggotanya, Dok. Perlu ikut apa kan? Nah, tangannya gitu. Ini perlu dipoto? Perlulah saya pikir. Buka kamera semua. Yang lain boleh di on-cam kameranya. Teman-temannya. Ini betul ada orangnya nih atau hanya nama aja nih? Setiap kuliah gini ya? Ada ketentuan harus buka kamera gitu nggak ada? Tergantung dari dosen. Ya. Sebagusnya buka kamera, namanya belajar biar lebih serius. Walaupun dengar, ya itu bisa nggak masuk. Sebenarnya lebih bagus kalian 1 jam ini